Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Machine Guard Part 11. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, silahkan cek di playlist yang telah saya buat. Sebelumnya disclaimer, konten ini tidak akan membahas keseluruhan dari cerita Machine Guard. Jadi jika kalian ingin mengetahui fullnya, silahkan baca di web legal dan jangan lupa untuk tap love di web legalnya sebagai bentuk apresiasi bagi kreator. Oke, tanpa berbasa-basi, mari kita mulai ke pembahasannya. Scenes dimulai dengan Chun Ye-won yang terkejut melihat bola yang bertuliskan tulisan di atasnya. Ia pun langsung memerintahkan Nano agar batu-batu yang tidak berkaitan dengan seni bela diri untuk disingkirkan. Setelah disingkirkan di sana, ia melihat teks tentang seni bela diri. Di sana Chun Ye-won terkejut karena ternyata tulisan itu membahas tentang pernafasan. Ia pun makin terkejut karena ternyata teknik pernafasannya mirip dengan teknik yang ada pada batu safir. Ia pun cukup kebingungan karena biasanya teknik pernafasan digunakan sambil berdiam diri, tapi teknik ini mengharuskan menggunakan tekniknya sambil bergerak. Chun Ye-won langsung berpikir untuk mencoba teknik pernafasan tersebut. Di sana Chun Ye-won bersiap untuk menggunakan teknik pernafasannya. Ia pun lalu mengalirkan ki ke tangannya. Di sana ia melakukan gerakan demi gerakan sesuai dengan teknik yang ada pada batu-batu itu. Terlihat Chun Ye-won terus melakukan gerakan-gerakannya itu. Lalu ia pun berhenti dan bertanya pada Nano sudah berapa lama ia melakukan hal tersebut. Nano pun menjawab bahwa Chun Ye-won telah melakukan hal tersebut selama 2 jam. Terlihat Chun Ye-won terkejut karena hal tersebut. Kusebab pada saat ini ia merasa lebih segar daripada sebelumnya. Nano pun berkata bahwa energi Chun Ye-won menjadi lebih kuat. Lalu Chun Ye-won mencoba menggunakan kekuatan ki-nya. Chun Ye-won berdiam diri dan mengumpulkan tenaganya sedikit demi sedikit. Lalu kekuatannya pun meluap-luap sangat banyak. Chun Ye-won langsung terkejut karena saat ini ia bisa merasakan bahwa tenaganya sangat kuat. Bahkan saat ini ia bisa menciptakan ki pedang dengan sangat mudah. Ia pun memandang pilar di sebelahnya. Ia berkata bahwa leluhurnya benar-benar sangat hebat karena berhasil menciptakan teknik yang mengerikan. Lalu ia pun bersujud di depan pilar itu sambil berkata, "Wahai leluhur, terimalah sujud yang tulus dari keturunan Anda yang tidak layak ini." Scenes berganti 4 hari kemudian di hutan dekat akademi. Terlihat para bawahan Chun Ye-won sedang berdiskusi tentang orang-orang yang sudah memiliki tanda nama kuning. Di sana Haebong berkata bahwa saat ini ia tidak percaya karena tanda kuning yang tersisa hanya milik instruktur Ho, dan itu adalah situasi yang cukup gawat. Salah satu dari mereka pun berkata itu tidaklah terlalu buruk karena mereka telah menyortir apel yang buruk. Di sana mereka membicarakan bahwa Wong Chun dan Dae Myung keluar dari kelompok tersebut karena merasa bahwa itu bukanlah jalan mereka. Haebong di sana terlihat khawatir karena mereka dengan mudah bisa berpaling dari kelompoknya. Ia memikirkan apakah mereka bisa bertahan di kelompok lain. Setelah mendengar perkataan Haebong, anggota yang lainnya pun terlihat langsung terdiam. Haebong pun kaget karena ia berpikir bahwa perkataannya menurunkan mood mereka semua. Lalu ia pun mencoba memperbaiki suasana di sana. Ia berkata dengan wajah berbinar-binar bahwa saat ini mereka memiliki Baeki sebagai anggotanya. Ia berkata bahwa Baeki setara dengan 100 orang. Baeki yang mendengar hal tersebut langsung berkata agar Haebong tidak memujinya terlalu berlebihan. Go Hang-chul pun menyangkal hal itu. Ia lalu berkata bahwa yang dikatakan oleh Haebong adalah benar adanya. Salah satu bawahan Chun Ye-won berkata bahwa berkat Baeki yang telah mengalahkan instruktur 4, mereka menjadi tidak terpisah. Mereka pun berterima kasih pada Baeki. Baeki yang mendengar hal tersebut bingung karena ia tidak tahu apakah nanti Chun Ye-won akan menerimanya atau tidak. Go Hang-chul pun meyakinkan Baeki bahwa Chun Ye-won pasti akan menerimanya. Setelah itu mereka pun berhenti mengobrol lalu berlatih teknik Seven Demon Sword hingga waktunya makan malam. Saat waktu makan malam terlihat mereka semua pergi ke kantin bersama. Tapi ternyata di sana Baeki berkata bahwa ia tidak akan ikut makan malam. Go Hang-chul yang mendengar hal tersebut langsung berdiri diam dan berkata bahwa ia tidak bisa ikut makan. Ia berkata bahwa Baeki adalah ketua grup sementara, jadi dia perlu seseorang untuk melindunginya. Baeki berkata bahwa hal itu tidak perlu karena ia akan langsung pergi ke ruang pelatihan. Terlihat Go Hang-chul merenung, lalu para anggotanya mengetahui bahwa Go Hang-chul sangat ingin makan. Karena itu ia tidak bisa pergi dengan Baeki. Tiba-tiba Oh Jong berkata bahwa ia akan pergi menemani Baeki bersama dengan Haebong. Mendengar hal tersebut, Go Hang-chul langsung terkejut dan senang. Mereka berdua pun langsung pergi untuk menemani Baeki. Baeki bertanya pada mereka, apakah mereka tidak ikut makan malam? Lalu mereka pun menjawab bahwa mereka tidak bisa meninggalkan ketua grupnya sendirian. Baeki tersenyum lalu bersiap untuk pergi. Terlihat Haebong cirembai karena sebenarnya ia ingin makan dan sangat kelaparan. Mereka bertiga pun sampai di tempat pelatihan. Di sana Baeki menyuruh mereka untuk kembali. Lalu tiba-tiba ia terkejut karena merasakan ada sesuatu yang mendatangi mereka.
Dua orang lainnya terkejut karena Baekgi tiba-tiba bersikap aneh. Dan benar saja, ternyata tiba-tiba di hadapan mereka muncul banyak kadet yang mengelilingi mereka bertiga. Mereka bertiga langsung terkejut karena saat ini mereka telah dikepung dari segala penjuru yang ada. Baekgi terkejut melihat mereka semua. Lalu ia berkata bahwa kemungkinan mereka sudah menunggunya karena mereka sudah bersiap dengan pedang kayu masing-masing. Tiba-tiba di antara mereka muncul seseorang. Dan ternyata orang itu adalah Ha Il-myung, mantan ketua grup Nang yang pernah dikalahkan oleh Chun Ye-won. Baekgi yang melihat mereka langsung terkejut karena di antara mereka ternyata terdapat mantan anggota grupnya. Terlihat anggota grupnya meledek Baekgi karena ia telah meninggalkan mereka. Salah satu anak buah Chun Ye-won pun berkata sebenarnya apa yang mereka inginkan. Lalu sambil tersenyum Ha Il-myung berkata, "Hehe, apa kau tidak mengerti? Berikan padaku tanda nama kuning," ucapnya dengan wajah menyeramkan. Baekgi yang mendengar hal tersebut langsung berkata bahwa ia tidak akan melakukan apa yang mereka minta. Ha Il-myung pun berkata bahwa jika mereka tidak memberikan tanda nama kuningnya, maka mereka akan terluka. Tapi tiba-tiba ia pun tersenyum lalu berkata dengan wajah menyeramkan, "Tapi karena kalian adalah bawahan Chun Ye-won, aku akan membuat kalian terluka meski memberikan tanda nama kuningnya." Baekgi pun terlihat kesal, lalu ia berkata bahwa ia tidak bisa melawan mereka semua hanya dengan 3 orang. Di hadapan Baekgi saat ini terlihat Ha Il-myung yang memiliki kekuatan setara dengan dirinya. Baekgi pun langsung melakukan telepati, lalu ia memerintahkan Oh Jong untuk pergi sambil membawa tanda nama kuningnya. Oh Jong yang mendengar hal tersebut langsung kaget karena ia mengkhawatirkan Baekgi. Tapi Baekgi pun akhirnya menyuruh Oh Jong untuk tetap pergi karena keadaan. Ha Il-myung yang mengetahui bahwa mereka sedang merencanakan sesuatu dengan telepati langsung memerintahkan para bawahannya untuk menyerang mereka bertiga. Baekgi yang melihat hal tersebut langsung memberikan tanda nama kuningnya pada Haebong. Haebong yang menerima tanda nama kuningnya langsung terkejut. Setelah memberikan tanda nama kuningnya, Baekgi pun langsung lari ke arah lawannya. Lalu ia menendang pedang kayu yang mereka bawa hingga hancur. Para bawahan Ha Il-myung yang melihat hal tersebut langsung terkejut karena pedang mereka dapat dihancurkan dalam satu tendangan. Baekgi pun langsung menyerang mereka semua dengan tendangannya. Para bawahan Ha Il-myung terlihat takut karena Baekgi berhasil menghajar mereka satu demi satu dengan tendangannya yang hebat. Ha Il-myung memandang Baekgi, lalu ia pun berpikir bahwa Baekgi adalah seorang expert yang tidak kompeten seperti dirinya. Baekgi pun menghajar mereka semua hingga berhasil menciptakan sebuah jalan. Ia pun langsung memerintahkan Haebong dan Oh Jong untuk lari. Haebong dan Oh Jong pun berlari seperti yang dikatakan oleh Baekgi. Terlihat bandana yang digunakan oleh Haebong terjatuh saat ia akan berlari. Bawahan Ha Il-myung yang melihat hal tersebut langsung berkata, "Dapatkan orang itu, si botak itu memiliki tanda nama," ucapnya. Haebong yang mendengar hal tersebut langsung kesal, lalu ia pun marah pada mereka sambil berkata siapa yang mereka sebut botak. Baekgi yang melihat hal tersebut langsung kesal pada Haebong, lalu pun ia berkata, "Tutup mulutmu dan larilah." Mereka berdua pun berlari sambil dikejar bawahan Ha Il-myung. Para bawahan Ha Il-myung berkata agar si botak berhenti. Haebong dan Oh Jong pun berlari. Oh Jong pun di sana berpikir bahwa gerakan yang dilakukan oleh Haebong terlalu lambat dan bisa menyebabkan dirinya tertangkap. Oh Jong pun langsung mengulurkan tangannya lalu berkata agar Haebong memberikan tanda nama kuningnya. Haebong pun langsung memberikan tanda nama kuningnya. Ia pun langsung pergi dengan sangat cepat. Mereka berdua berpencar. Terlihat Haebong berlari. Ia pun berpikir bahwa ia harus cepat-cepat menemui Go Wang-chul dan yang lainnya. Saat Haebong sampai ke kantin tempat Go Wang-chul berada, ia pun tiba-tiba terkejut. Ia berhenti sejenak lalu menoleh ke belakang. Dan ternyata di belakangnya tidak ada seorang pun yang mengejarnya. Di kantin terlihat Go Wang-chul dan yang lainnya sedang menikmati makanan. Lalu tiba-tiba Haebong datang sambil ngos-ngosan. Haebong berkata pada mereka bahwa sekarang mereka semua harus pergi ke fasilitas pelatihan. Go Wang-chul langsung berdiri dan bertanya apa yang terjadi. Haebong pun berkata bahwa sekarang di sana sedang ada penyergapan dan Baekgi bersama Oh Jong sedang bertarung melawan mereka semua. Go Wang-chul dan yang lainnya langsung terkejut mendengar hal tersebut. Ia pun langsung berlari dengan cepat untuk pergi ke fasilitas pelatihan dan berkata dalam hatinya bahwa apa yang ditakutkan ternyata menjadi kenyataan. Go Wang-chul pun datang melewati bangunan-bangunan yang ada. Go Wang-chul di sana melihat Baekgi yang sedang dikelilingi oleh banyak orang. Ia pun langsung turun dan berkata langsung memanggil Baekgi. Begitu sampai ia langsung terkejut karena ia melihat Baekgi yang sedang berdiri dengan kesusahan sambil melindungi Oh Jong yang sedang terbaring lemas di tanah. Go Wang-chul pun berpikir bahwa orang yang dihadapannya saat ini adalah orang yang melakukan ini semua. Para bawahan Chun Ye-won yang lain datang, lalu Go Wang-chul berkata pada orang itu, "Beraninya kau melakukan hal ini?"
Di sana orang itu pun melihat para bawahan Chun Ye-won yang baru datang. Lalu ia berkata, "Astaga, beberapa hama telah datang," ucapnya. Dan orang tersebut adalah Chun Yu-chan dari Clan Blade. Setelah mendengar ucapan dari Chun Yu-chan, Go Wang-chul pun langsung kesal padanya. Ia berkata pada Chun Yu-chan siapa yang ia panggil hama. Go Wang-chul pun menunjuk Chun Yu-chan lalu berkata, "Kau beraninya mengatakan itu setelah menyergap dan mengeroyok orang lain?" Tiba-tiba Baekgi menepuk pundak Go Wang-chul. Ia pun berkata bahwa untuk tenang karena Chun Yu-chan bukanlah orang yang menyerang dirinya. Chun Yu-chan menghela nafasnya. Lalu ia pun pergi sambil berkata bahwa sekarang Baekgi berhutang nyawa padanya. Ia pun menyuruh Baekgi untuk bergabung dengan dirinya karena sekarang ia sudah tidak memiliki tanda nama kuning. Baekgi menatap Chun Yu-chan lalu ia berkata bahwa ia berterima kasih atas bantuan yang telah ia berikan. Tapi ia berkata bahwa ia tidak akan berubah pikiran dan akan tetap mengikuti Chun Ye-won. Chun Yu-chan yang mendengar hal tersebut langsung pergi sambil berkata agar Baekgi memikirkan tawarannya. Dan saat ini ia masih memiliki banyak waktu untuk berpikir. Setelah Chun Yu-chan pergi, Go Wang-chul bertanya tentang keadaan Baekgi. Ia berkata bahwa ia baik-baik saja, tapi sambil mengerutkan wajahnya Baekgi pun berkata, "Pada akhirnya kita kehilangan tanda nama kuning. Maafkan aku," ucap Baekgi kesal pada dirinya sendiri. Terlihat Haebong menangis karena melihat Oh Jong terkapar dan tangannya patah karena bertahan untuk melindungi tanda nama kuning. Ia pun menangis dan berteriak sangat kencang karena melihat Oh Jong yang dihabisi dengan kejam oleh orang-orang yang menyerangnya. Di sana Go Wang-chul bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Baekgi pun menceritakan tentang apa yang terjadi. Terlihat pada saat Oh Jong sedang berlari dan dikejar oleh para bawahan Ah Il-myung, tapi tanpa sengaja ternyata kaki Oh Jong tersandung hingga akhirnya ia pun gugulitikan di tanah. Saat Oh Jong terjatuh, para bawahan Ha Il-myung langsung memegang tangan Oh Jong. Mereka pun memukuli Oh Jong sambil merebut tanda nama kuningnya yang ia pegang dengan sangat erat. Sedangkan itu pada saat yang sama Baekgi bertarung dengan Ha Il-myung. Sebenarnya Ha Il-myung dan Baekgi memiliki kekuatan yang setara, tapi tiba-tiba para bawahan Ha Il-myung menyerang Baekgi sehingga ia pun terluka. Hal ini pun membuat Baekgi terdiam di tanah, tapi tiba-tiba saat Ha Il-myung akan menyerang, seseorang muncul. Ia berkata bahwa ia sudah lama mengamati Baekgi dan ingin menjadikan dirinya sebagai anggota. Orang tersebut adalah Chun Yu-chan. Ia berkata pada Ha Il-myung agar menyerahkan Baekgi padanya. Ha Il-myung yang mendengar hal tersebut langsung berkata agar Chun Yu-chan tidak ikut campur. Ia pun memerintahkan Chun Yu-chan untuk pergi karena saat ini ia berkata bahwa dirinya lebih unggul dalam jumlah. Setelah mendengar perkataan tersebut, Chun Yu-chan langsung menghajar para anak buah Ha Il-myung dengan mudah. Lalu ia pun mendatangi Ha Il-myung dan berkata dengan wajah menyeramkan, "Kau pikir aku benar-benar peduli jika kau memiliki orang-orangan sawah yang banyak?" Setelah mendengar Ha Il-myung langsung ketakutan dan ia pun memerintahkan anak buahnya untuk mundur. Setelah melihat hal itu, Baekgi pun langsung berkata bahwa ia berhutang budi pada Chun Yu-chan. Chun Yu-chan pun berkata, "Kau telah kehilangan tanda nama kuning, jadi mengapa tidak menjadi bawahanku saja?" Baekgi pun menolak ajakan tersebut, dan begitulah ia menceritakan tentang apa yang terjadi pada anggota Chun Ye-won lainnya. Di sana terlihat Baekgi kesal karena ia tidak bisa melindungi tanda nama kuningnya. Lalu salah satu dari mereka mengusulkan agar menyerang kadet lain dan mengambil tanda nama kuningnya. Go Wang-chul yang mendengar hal tersebut langsung menjawab bahwa hal itu tidaklah bagus karena akan bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh Chun Ye-won. Mereka semua pun berdiskusi tentang apa yang harus mereka lakukan. Lalu Go Wang-chul berdiri dan berkata, "Kita harus mempercayai tuan kita." Baekgi yang mendengar hal tersebut langsung merenung karena ia berpikir apakah tidak ada hal lain yang bisa ia lakukan selain menunggu Chun Ye-won. Di antara percakapan yang cukup berat itu, Haebong langsung bangkit dan berkata, "Aku akan membawa Oh Jong ke ruang kesehatan." Ia pun berkata lagi sambil membopong Oh Jong, "Aku percaya pada tuan kita lebih dari siapapun. Tapi bukanlah hal yang tepat jika kita hanya menunggunya saja." Haebong pun berkata bahwa mereka harus bergerak sesuai dengan perannya masing-masing. Baekgi dan Go Wang-chul langsung terkejut mendengar hal tersebut. Lalu Haebong berkata bahwa mereka setidaknya harus merekrut beberapa orang untuk menjadi anggota Chun Ye-won. Perkataan Haebong itu membuat Go Wang-chul merenung menyeramkan. Lalu Haebong yang melihat hal itu meminta maaf karena ia berpikir apa yang telah ia katakan terlalu berlebihan. Tapi tiba-tiba Go Wang-chul tertawa hingga membuat Haebong terkejut. Lalu ia berkata bahwa yang dikatakan oleh Haebong tadi adalah benar. Ia berkata pada Haebong bahwa Haebong adalah pengikut terhebat dari Chun Ye-won. Di sana mereka pun pergi untuk mengantarkan Oh Jong ke ruang kesehatan bersama-sama sambil memuji Haebong. Bersama-sama mereka pergi sambil mengangkat tangannya dan berkata bahwa mereka tidak akan berdiam diri dan akan berusaha yang terbaik untuk tuannya.
Scenes berganti di pagi hari pada hari keluarnya Chun Ye-won. Terlihat dua instruktur berlari ke arah penjara Chun Ye-won. Mereka pun sampai di tempat Chun Ye-won ditahan. Lalu mereka memerintahkan orang yang menjaga penjara Chun Ye-won untuk membuka penjaranya. Saat penjaranya dibuka, terlihat Chun Ye-won yang sedang bermeditasi. Lalu instruktur itu berkata bahwa waktu hukuman Chun Ye-won telah berakhir. Chun Ye-won pun membuka matanya. Para instruktur langsung terkejut setelah melihat Chun Ye-won. Karena di sana terlihat Chun Ye-won yang tubuhnya semakin terbentuk dan memiliki mata yang penuh dengan semangat. Instruktur itu terkejut karena mata yang diperlihatkan oleh Chun Ye-won bukan seperti orang yang telah dikurung selama 5 hari di dalam gua penjara. Salah satu instruktur bertanya, di mana baju Chun Ye-won? Lalu Chun Ye-won pun menunjukkan bajunya yang sangat bau dan kotor. Para instruktur langsung menutup hidungnya, lalu mereka pun membuang baju Chun Ye-won. Terlihat salah satu instruktur masuk ke dalam gua penjara, lalu ia berkata bahwa di dalam gua tidak ada yang aneh. Chun Ye-won yang mendengar hal tersebut merasa tenang karena ia telah menutupi lubang menuju tempat tersembunyi. Chun Ye-won pun bertanya pada mereka tentang berapa banyak tanda nama kuning yang tersisa. Instruktur langsung menjawab bahwa ada satu tanda nama kuning yang tersisa. Chun Ye-won langsung mengetahui bahwa yang tersisa adalah milik instruktur senior atau instruktur Ho. Tapi instruktur itu menjelaskan bahwa untuk mendapatkan tanda nama kuning bukan hanya dengan mengalahkan instruktur. Chun Ye-won langsung mengetahui maksud dari instruktur itu. Tapi ia pun dengan penuh percaya diri langsung berkata bahwa ia akan pergi ke instruktur Ho dan melawannya sekarang. Instruktur yang mendengar hal tersebut langsung terkejut, tapi ia pun akhirnya memerintahkan Chun Ye-won untuk mandi terlebih dahulu. Dan cerita pun bersambung. Nah, itu dia alur Machine Guard part 11. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe channel ini. Jangan lupa untuk klik tombol like dan share ke teman-temannya juga ya. Mungkin segitu saja dari 100 alur cerita. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.